Halo saudara, saya Tifa Solesa. Di hari Lebaran kali ini, semenyenangkan apa Anda bersama dengan keluarga terdekat? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia bersama dengan keluarga terdekat Anda. Memaknai tahun politik kali ini 2024 dan sudah masuk di hari kemenangan setelah 1 bulan penuh menjalani bulan suci Ramadan. Sejauh apa atau sedalam apa kita harus memaknai Idul Fitri di tahun ini? Nah, saya mau tahu nih pendapat dan perspektif dari tokoh kita yang satu ini. Beliau adalah Rois Syuriah dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Assalamualaikum, Kiai Khalil, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu ngobrol bareng kami kali ini. Makasih. Saya manggil Mas Viva atau Tifal. Oh, Pak Tifal. Nama saya memang susah sih sedikit, tapi nggak apa-apa. Tapi semenyenangkan apa Kiai menyambut Idul Fitri di tahun ini ketimbang tahun sebelumnya nih, Kiai? Ya, tentunya kalau kita beribadah spiritual kan makin lama makin terasa nikmat ya. Apalagi kita makin tua, itu kan spiritual makin tinggi. Tentu memang menikmati pasti berbeda. Pengalaman yang lebih utama tentu di bulan Ramadan ini, di tengah hiruk pikuk banyaknya pendapat dan beda-bedanya pendapatan. Nah, karena juga beda pendapat, kadang-kadang karena beda pendapatan. juga berkenaan dengan pilpres yang diumumkan, ya, real count-nya. Dan kita bisa memaknai bagaimana di samping kita berbuat untuk kebaikan bangsa, tapi juga kita bisa terus khusyuk di dalam beribadah Ramadan itu. Nah, kembali kepada kefitrahan kita menjalankan ibadah bulan Ramadan, tetap connecting kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saat yang bersamaan kita berbuat baik kepada hamba Allah. Jadi sebenarnya kalau dimaknai dengan secara bersamaan, aktivitas politik, aktivitas bisnis, aktivitas sosial, apalagi dakwah, itu bersambung dengan kita ibadah puasa ini yang semata-mata karena Allah. Karena di bulan Ramadan kan mengajarkan kita ini jujur sebenarnya. Tidak ada yang tahu kalau kita puasa atau tidak, tapi karena Allah Maha tahu, ya kita tidak melakukan ya membatalkan puasa. Meskipun secara diam-diam mungkin kita nggak ada yang tahu ya orang lain, tapi karena Allah kita bisa lebih jujur. Allah Maha tahu kepada kita. Nah, pemaknaan di hari kemenangan, menang kenapa? Melawan hawa nafsu. Kita rela meninggalkan makan karena Allah dan memulai makan juga karena Allah. Di 11 bulan sebelumnya makan karena lapar, berhenti karena kekenyangan. Oke, tadi udah Kiai singgung juga masalah tahun ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun 2023 kita bisa merayakan Idul Fitri setelah lepas dari masa pandemi. Tahun sekarang tantangannya juga berbeda. Tantangannya di tahun politik, nggak cuma pemilu, nanti akhir tahun juga bakal pilkada. Ini apakah dimaknai sebagai tantangan baru, atau justru Kiai melihat ini dari perspektif yang berbeda? Peluang baru. Oh ya? Peluangnya adalah ketika kita berpuasa untuk memperbaiki diri, mengasah diri, kemudian latihan diri untuk lebih baik, untuk naik, maka otomatis kehidupan kita harus naik. Dari mana kita bisa melakukan perbaikan? Adalah memilih pemimpin yang tepat. Dan orang yang mau jadi pemimpin adalah meluruskan niat. Karena ada juga kita ini sembrono memilih pemimpin. Siapa yang dekat oleh kita, kita pilih. Ya, kemudian apalagi karena dibayar, itu kan lebih jauh lagi dari nilai-nilai spiritual keagamaan kita dari puasa ini. Kemudian ketika kita mau dipilih mencalonkan diri, kadang-kadang wah ini ada potensi ekonomi, potensi kekuasaan politik. Bisa diubah nggak kayak kita berpuasa? Ini karena Allah. Saya kalau punya kekuasaan lebih, saya ingin lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau saya diberikan kewenangan lebih, maka saya akan bisa berbuat keadilan yang lebih banyak kepada orang lain. Kalau saya sekarang mungkin hanya menyeru, kemudian saya mungkin bisa ngajar di pesantren saya, mengelola di pesantren saja. Kalau saya umpamanya jadi gubernur, nah, kan bisa lebih banyak. Nah, kalau niatnya karena bagaimana menyebarkan kebaikan, anfa'uhum linnas, maka di sini sebenarnya menjadi peluang bagi kita untuk berbuat lebih banyak. Sehingga ada dalam surat Yasin itu disebutkan maqaddamu asyarahum. Ada nilai baik yang bisa kita persembahkan di hadapan Allah, saat yang bersamaan ada legacy yang bisa kita tinggalkan pada generasi berikutnya. Bukan menjadikan kita kekuasaan hanya untuk nguruk kekayaan sebanyak mungkin, kemudian hanya untuk kepentingan segelintir orang, keluarga atau teman dekatnya, tetapi memang untuk kepentingan kebaikan orang banyak. Nah, itu yang harus diorientasikan ke sana. Jadi satu yang otomatis ya
ijtima'iyun atau madaniyun bitabai, kita ini adalah masyarakat sosial, secara karakter tak mungkin dihindarkan, maka kita pasti bertemu dengan yang lain. Ketika bertemu dengan yang lain bersama, pasti harus ada pemimpin di antara kita, nggak boleh kosong. Sekalipun sekarang masih ada proses sengketa juga di MK, itu jadi nggak akan jadi tantangan baru menurut Kiai. Sengketa itu adalah bagian dari proses memastikan keadilan, bukan berarti tidak adil. Nah, proses hukum itu adalah instrumen untuk mencapai keadilan. Bisa saja hukum secara prosedur itu tidak adil, tapi sudah upaya keadilan. Suatu saat bisa jadi pelajaran terhadap keadilan. Kalau ketepatan yang diputuskan adalah adil, instrumen ini bisa instrumen keadilan. Jadi hukum itu bukan tujuan. Hukum itu adalah proses untuk mencapaikan keadilan. Kalau nanti menjadi tekstual dari hukum, menjadi prosedural, maka substansi keadilan tidak tercapai. Yang ada hanya pengadilan, bukan penegakan keadilan. Dua yang berbeda. Oleh karena itu sengketa atau proses hukum itu adalah instrumen untuk mencari atau menegakkan keadilan. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita tidak terima dengan suatu keputusan atau satu pengumuman? Yang bisa kita lakukan adalah instrumen hukum. Tidak boleh kita menggunakan hukum jalanan karena akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Maka yang harus kita cari adalah akhafud darurain, darurat yang lebih rendah, atau instrumen yang lebih aman di antara kita. Karena memang sedari dulu namanya kekuasaan itu seringkali memunculkan sengketa, memunculkan konflik, bahkan pertumpahan darah. Di era modern itu kekuasaan bisa dilalui dengan proses-proses yang lebih beradab, pemilihan, proses hukum. Jadi bagian dari instrumen hukum di MK saya pikir ya apa jadi keputusannya ya kita terima. Kalau tidak puas, ada waktu dan ada instrumen lain yang bisa kita lakukan. Belajar memaafkan dengan keadaan gitu ya Kiai ya. Memaafkan iya, tapi tidak boleh dilupakan. Oke. Dilupakan sebagai pelajaran. Kalau dilupa kita nggak ada pelajaran. Jadi kita bisa menerima keadaan, tapi kita juga harus terus berupaya untuk yang lebih baik dari keadaan. Bahasa orang itu menerima apa yang ada, tapi tidak puas dengan yang ada. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong soal memaafkan kan identik kalau udah lebaran tuh maaf lahir dan batin. Ya. Tapi kalau melihat keadaan sekarang ditambah setelah proses pemungutan kemarin kok masih ada gontok-gontokan nih, masih ada yang nggak terima dengan hasil dan segala rupa sampai akhirnya berantemlah dengan keluarga, berantemlah dengan teman terdekat gara-gara beda pilihan itu. Sebetulnya dalam konsep memaafkan dalam syariat Islam tuh maaf lahir dan batin itu indikatornya dari mana sebetulnya Kiai? Pertama maaf itu indikator dari takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Anda kalau berpuasa itu tujuannya adalah ketakwaan. Ujiannya 29 Ya. atau 30 hari puasa itu? Iya. 30 bagi yang ngawali lebih dulu. Yang belakangan 29. Toh akhirnya sama-sama lebaran bareng kan gitu. Iya. Okay. Nah, indikasi dari takwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang punya stabilitas berbagi dengan yang lain. Berbagi masalah, orang kita berpikirnya harta ya sudah harta yang mudah dilihat, tapi sebenarnya berbagi dengan yang lain dalam keadaan sedih dia mau berbagi, dalam keadaan luang apalagi. Ada lagi wal kadziminal ghaidha, mampu memanage emosi, bukan menghilangkan karena emosi itu adalah fitrah. Wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, pemaaf pada orang lain. Nah, memaafkan tidak berarti melupakan karena kesalahan itu kita bisa maafkan. Tapi suatu kejadian itu jangan dilupakan, dijadikan sebuah pelajaran. Kalau umpamanya kejadian yang lalu ada peristiwa pelanggaran etika, jangan pernah terjadi di masa yang akan datang. Meskipun itu tidak bisa membatalkan dari pencalonan, paling memberi sanksi kepada orang yang memutuskan. Tapi peristiwa ini kurang elok. Kita sekian lama belajar demokrasi. Tapi tidak boleh kita juga melakukan ya destruksi dan melakukan penghancuran-penghancuran terhadap tatanan yang lain. Jadi sebenarnya kita memaafkan itu ya sudahlah, ini peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita. Tetapi proses memperbaiki adalah bagian dari tidak melupakan terhadap kesalahan itu. Nanti dibilang nggak move on lagi Kiai. Ya ini kan cuman orang bilang, apa kita mau repot dengan apa kata orang, apalagi sekarang netizen. Kita nggak mungkin bisa ngontrol semua orang bicara apa. Mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kita nggak bisa ngontrol semuanya, tapi kita ada sesuatu yang bisa kita lakukan perbaikan itu. Orang ngomong bisalah jadi sebuah masukan, tapi jangan sampai menjadi penghambat untuk kita melakukan kebaikan. Kadang-kadang kita memang diserang dengan kata-kata agar kita tidak berbuat apa-apa.
Kalau karena takut dikatain apa-apa sama orang-orang, ya kita selama nggak akan berbuat. Sebaik apapun kita berbuat, itu pasti ada orang yang mencurigai buruk. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kita nggak usah ngontrol pada orang. Maka kita belajar dari Ramadan ini, kalau menurut Allah itu benar, kita cari cara yang baik menurut Allah benar. Allah ketika mengatakan cara yang baik, juga tidak menghilangkan terhadap kemanusiaan. Cara bagaimana bergaul yang baik. Karena juga baik kepada makhluk Allah adalah sarana berbuat baik kepada Allah. Oleh karena itu, move on itu artinya kita menanamkan kebencian. Tidak ada yang kita benci. Udah kita maafkan. Tapi perbaikan itu adalah tugas manusia, khalifah di muka bumi untuk melakukan perbaikan. Pelanggaran hukum, pelanggaran etika, maunya ada sedikit kecurangan, ada yang diulang. Gimana besok itu bisa diperbaiki? Makanya memaafkan tuh nggak bisa sebatas lisan, tapi juga ditindak dalam perbuatan gitu ya. Pasti. Kalau lisan itu orang semua bisa ngomong. Tapi yang bisa menunjukkan adalah perbuatan dan tindakan. Jadi orang semua bisa ngomong. Tapi tindakan itu adalah lebih fasih. Lisanul hal afsah min lisanil maqal, kata orang Arab. Tindakan perbuatan yang kita lakukan itu lebih mendalam daripada sekedar ucapan. Karena ucapan, kata orang, lidah tak bertulang. Kadang-kadang kita untuk mengukur konsistensi orang kan tindakan bukan ucapan. Dan ucapan itu hanya pemandu saja. Bagi orang yang biasa komitmen dengan janji, itu nggak mudah berjanji. Tapi bagi orang yang biasa melanggar janji, itu mudah sekali orang mengucapkan janji. Nah, bagi kita, orang yang salah, ya udahlah kita maafkan. Tapi saya tidak akan pernah lupakan untuk apa? Memitigasi resiko. Dari kesalahan orang, dari kecurangan orang, dari perbuatan buruk orang. Itu sebagai pelajaran kita. La'ibratan liulil albab adalah menjadi pelajaran bagi orang yang berakal. Kalau orang nggak berakal, salah, nggak pernah diteliti. Maka saya bisa ngelihat dan bisa mengapresiasi kepada setiap kejadian kecelakaan. Pesawat jatuh. Buat apa diteliti? Buat apa dia umpamanya dicari, umpamanya berkenaan dengan box black box-nya. Bisa dicari, black box-nya dicari. Kotak hitamnya dicari buat apa? Untuk memitigasi berikutnya apa yang menimbulkan kecelakaan. Demikian juga kecelakaan demokrasi juga perlu dicari. Apa yang menyebabkan kecelakaan demokrasi? Oh, ternyata oposisi tidak jalan loh. Oh, penyeimbang tidak jalan loh. Besok itu penyeimbang satu yang terhormat, dan orang menjadi penyeimbang itu bukan berarti tidak move on. Itu instrumen hidup agar kita juga ada yang saling mengingatkan. Yang menjadi penyeimbang pun bukan karena kebencian, karena kalah. Tidak. Ini instrumen hidup dalam demokrasi yang kita pilih. Ada yang memerintah, ada yang menjadi oposisi. Sehingga dengan banyaknya gejolak yang muncul sampai dengan sekarang, ditambah lagi kalau momen Idul Fitri itu juga dikenal sebagai jati diri yang baru. Setelah kita dilatih di bulan Ramadan, kita nanti juga bakal menghadapi pemimpin yang baru. Sebijak apa seharusnya masyarakat Indonesia menghadapi era kita berikutnya dengan pemimpin yang baru ini? Pertama, harus jadi pelajaran. Zaman Orde Baru itu menjadi absurd dan menjadi, ya bahasa orang kita, otoriter. Itu karena nggak ada penyeimbang. Pemerintahan kemarin yang sekarang kita lakukan di akhir, hampir tidak ada penyeimbang. Hampir semuanya ngeblok kepada kekuasaan. Sedikit sekali, mungkin dari instrumen masyarakat kecil. Sehingga orang yang melakukan kritik atau memberi masukan dianggap adalah musuh. Kalau ke depan saya pikir harus ada tetap penyeimbang. Saya berharap partai politik, saya berharap masyarakat memposisikan diri sebagai mitra pemerintah. Ada yang bagian mitra. Kalau politik jelas adalah oposisi. Meskipun di sini tidak mengenal oposisi tajam itu, tapi adalah kelompok kritis lah minimal. Kemudian memang ada pendukungnya. Sehingga ke depan pemerintah juga bisa aware bahwa itu adalah masukan. Media juga seperti halnya Kompas TV ini adalah bagian dari sarana untuk mengingatkan. Dan itu bukan permusuhan. Kalau nggak ada seperti itu akan kebablasan, dan yang rugi adalah kita semua. Maka dengan kita menjadi orang baru dengan latihan bulan Ramadan, pastikan kita nggak ada dosa di antara kita. Karena kita sudah memaafkan sebelum orang minta maaf. Tapi kesalahan itu menjadi pelajaran untuk tidak bisa diulangi kembali. Dan kita mitigasi, memagari agar tidak bisa diulang oleh keinginan-keinginan orang yang memang ya absurd. Kadang-kadang ada orang yang ingin berkuasa penuhnya, dan memang kadang-kadang
ketika mau berkuasa itu kita punya kesadaran yang utuh, tapi ketika duduk di kekuasaan itu butuh kritik karena sering kekuasaan itu melalaikan dan membuat kita mabuk dengan kekuasaan itu. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Semoga sehat selalu. Amin. Selamat Lebaran juga. Salam buat keluarga yang ada di rumah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Dan itu tadi perbincangan saya bersama dengan Kiai Khalil Nafis, dan kami harap Anda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam untuk informasi menarik lainnya. Tetap di Kompas TV.